hand sanitizer. Pertama pakai hand sanitizer dulu. Jadi hand sanitizernya ini ada aloe vera sama chamomile oil yang bagus untuk membersihkan kulit tangan kita biar lebih lanjut setelah pemakaian hand sanitizer, untuk tahap berikutnya kita pemakaian skincare yang dimulai dengan cleansing milk. Cleansing milk. Ditap di 5 bagian. Ya, dibagi ke 5 titik wajah, lalu diaplikasikan. Untuk pembersihannya bisa menggunakan tisu atau dengan kapas. Mbak bisa pakai apa? Tisu aja Mbak. Tisu aja ya. Mungkin kalau untuk membersihkan cleansing milk dari Parvo ini bisa agak lebih dipercepat karena dia gampang meresap ke kulit, jadi biar bisa lebih bersih ya Mbak Ira ya. Iya benar. Setelah pemakaian cleansing milk, kita lanjut dengan pemakaian face toner. Face tonernya ini seri sesuai juga, dia punya kandungan provitamin, B3 dan AHA. Cara pemakaiannya cukup dikat-kat aja ya Mbak Ira ya. Face tonernya Parvo ini juga bagus untuk menyegarkan kulit, sama juga mengangkat kotoran sisa makeup yang kita pakai tadi. Cukup ditap-tap aja. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Ini mungkin lebih ke dekoratifnya ya Mbak, skincare-nya ya. Jadi kita memakai moisturizer. Nah mungkin ini salah satu kenapa biar makeupnya juga lebih awet. Salah satunya dengan memakai mini moisturizer biar kulitnya lembab. Mungkin Mbak Ira bisa mendemokan cara pemakaiannya. Kita bagi menjadi 5 bagian. Ya, sama kayak cleansing ya Mbak ya. Oke. Terus kita olesi di alur bulu pipi. Jadi diikutin alur bulu wajah kita ya Mbak ya. Biar kenapa? Ini loh kuncinya supaya makeup kita tuh tahan lama, awet, sama nggak numpuk. Kadang-kadang ya Mbak ya suka kalau pakai bedak tuh suka kendalanya numpuk atau apa. Nah ini loh tipsnya ya Mbak ya. Iya, jangan sampai kita itu sembarangan pakai pelembab tapi hasilnya crack. Kering. Ya. Oke. Tunggu kering. Mungkin dia agak sedikit lembab gitu ya, lebih meresap. Baru kita ke step berikutnya. Di sini sih setelah pemakaian moisturizer, kita pemakaian baby cushion ya Mbak ya. Sebenarnya untuk Parvo sendiri, selain pemakaian baby cushion, bisa juga pemakaian baby cream. Jadi tinggal kebutuhan kita aja mau pakai yang mana, mau pakai baby cream atau baby cushion. Kalau Mbak Ira mau pakai yang mana nih untuk tutorial hari ini? Nah di sini kan ada modelnya. Dia juga udah pakai baju pesta. Sebaiknya kita pakai baby cream. Pakai baby cream. Iya. Oke. Kalau untuk sehari-hari boleh kita coba pakai baby cushion. Oh iya, Mbak Ira langsung kayaknya lebih enak pakai kuas ya Mbak ya? Iya. Lebih steril dia pakai kuas dan kita ratain. Mungkin ini di blend gitu ya Mbak ya, biar hasilnya juga lebih rapi ya Mbak. Nah itu sama di 5 bagian. Cara pemakaiannya ditap-tap aja, jangan geser, karena kalau kita geser hasilnya akan menumpuk. Oke, itu tadi kita untuk step berikutnya itu pakai beauty blend untuk meratakan baby creamnya. Iya. Jadi yang Mbak Ira pakai ini loh, ini kan udah dipakai ya, ini yang barunya. Gitu. Iya. Nah, cukup ditap-tap aja, jangan digeser. Jadi, buat kalian di rumah, jangan salah menggunakan foundation. Karena kalau kita salah menggunakan foundation, ngaruh di hasil akhir. Untuk sponnya itu mau dibasahin atau enggak sih Mbak bagusnya? Kalau kita tergantung di ini Mbak. Kalau untuk kondangan bagusnya dibasahin. Iya, setengah lembab. Tapi kalau untuk sehari-hari, untuk ngantor, biar dia kering aja, biar hasilnya itu natural.
Oke, mungkin juga kalau pemakaian beauty blend ini, kenapa sih harus pakai beauty blend kalau pemakaian baby cream? Karena kalau kita pakai tangan sih sebenarnya bisa ya, tapi kalau pakai tangan tuh hasilnya dia tidak terlalu mengcover. Tapi kalau kita pakai spon beauty blend ini, dia langsung mengcover seluruh bagian wajah kita, apalagi yang kondisinya mungkin pori-porinya Iya, besar benar. ya, pori-pori menutupin pori-pori itu ya bisa pakai beauty blend yang Vanbo kayak gitu. Terus beauty blend Vanbo ini bagus banget loh Mbak, karena kita udah menang Female Daily ya. Iya, Best benar. Female Daily 2019 dan 2020. Terus keunggulannya lagi bisa dicuci Mbak. Iya, bisa dicuci dan BB krimnya langsung nyatu ke muka. Jadi kalau misalnya mau ngelihat bagus atau enggaknya ini multi blend ini, foundationnya langsung nempel ke muka. Iya. Jadi istilahnya baby creamnya tuh nggak banyak nempel di sponnya ya Pak ya. Nah, jadi pemakaian BB cream ini untuk daerah bagian mata itu harus lebih tebal. Karena apa? Karena ada mata yang mata panda, biar tertutupi. Kita temanya mungkin hari raya ya, raya kan pesta juga lah, kapal pesta orang Islam ya Mbak ya. Jadi mungkin Mbak Ira mau pakai lip eye ya, Iya. lip and cheek untuk blush on sekalian lipstick kayak gitu Pak. Jadi produk Vanbo ini kita multifungsi. Kenapa saya bilang multifungsi? Karena dia bisa untuk lipstick sama bisa untuk bagian pipi. Jadi istilahnya ini blush on dalam ya Pak ya. Iya. Base blush on dalam, jadi lebih terlihat nyata. Buka mata ke atas. Oke, untuk mengaplikasikan cukup di Tap-tap aja. Kita Ira memakai spon beauty blender yang dari Vanbo juga, tapi ini serinya yang small clear. Kenapa? Ini bagus banget untuk pada saat kita mau mengaplikasikan seperti blush on dalam kayak gini. Bisa juga mungkin untuk baby cream tadi Pak ya, untuk sekitaran bagian bawah mata yang rasa agak susah kita memakai beauty blend yang besar, itu bisa kita menggunakan beauty blend yang kecil kayak gini. Warnanya soft ya Pak ya? Iya, natural. Kembali lagi tadi ke flawless ya. Jadi kan sekarang nih lagi ada wabah kan, jadi kita lebih nonjolin ke bagian mata dan bagian blush on. Jadi tetap cantik di saat pakai masker gitu Mbak. Nih tahap berikutnya kita pakai bedak padat ya. Sama, cukup ditap-tap aja. Jadi untuk Vanbo ini kita punya ada seri Vanbo Cake Precious White. Kenapa kita bilang Cake Precious White ini bagus banget? Karena dia ada ekstra sakura ya Mbak ya. Terus dia juga bisa istilahnya tuh menyerap kadar minyak dalam wajah. Jadi aman banget kalau dipakai. Terus ringan. Iya benar. Jadi kalau untuk Vanbo, untuk bedaknya kayaknya nggak usah diragukan lagi ya Mbak ya. Karena Vanbo sendiri itu sudah 50 tahun. Perusahaannya itu sudah 50 tahun berdiri, jadi untuk kualitas tetap kita jaga gitu. Mungkin ada tipsnya Pak cara pakai tweakingnya gimana? Tipsnya cukup ditap-tap, jangan digeser, karena kalau kita geser itu kembali ke awal. Tadi kan udah pakai BB cream, kalau kita geser malah kebuka pori-porinya. Iya, ditekan-tekan aja biar meresap ke pori-pori. Apalagi kalau yang pakai perawatan itu tuh jangan digeser, karena kalau misalnya digeser suka crack hasilnya, empuk sama pecah kayak gitu ya. Oke, jadi eyebrow Vanbo kita ini sebenarnya ada 3 seri ya. Yang ini seri Fantastic, yang Mbak Ira pakai ini seri Precious White, dan satu lagi ada seri Duo. Mungkin Mbak Ira mau pakai yang mana Mbak? Yang Fantastic dulu ya. Iya. Nah, di sini aku akan bocorin tips cara pakai alis. Jadi kebanyakan suka bingung mengot-mengot ke sana ke sini ya alisnya. Nah, iya. Nah, ini tipsnya. Jadi ini ada
titik lah dari Iya, dari pangkal ujung hidung kita kasih titik, pangkal ujung bibir ke puncak alis, terus pangkal ujung bibir ke ujung alis. Nah, jadi kayak ilmu matematika, Mbak. Sama dari pangkal ujung alis, pangkal ujung bibir ke puncak alis, terus pangkal ujung bibir ke ujung alis. Itu udah kelihatan kan titik-titiknya. Udah itu baru kita tarik. Jadi untuk alis Van Gogh itu sendiri, Mbak, selain bisa mengkoreksi bentuk alis kita, kenapa jadi bestseller banget? Karena dia bisa ada kandungan vitaminnya kayak gitu loh, Mbak. Jadi kembali pakai untuk ngisi dalam alisnya tadi yang udah kita bingkai, Mbak Ira menggunakan Precious White. Mungkin Mbak Ira kayaknya punya ciri khas ya sebagai MUA ya, Mbak ya. Sebagai MUA kayaknya Mbak Ira punya ciri khas sendiri yang kalau alis tuh gimana sih, Mbak? Ciri khasnya Mbak Ira? Jerabut. Iya, alis jerabut kayaknya itu sudah paten punya Mbak Ira kayak itu. Ini kita kalau menggunakan alis jerabut itu tipsnya pakai lem bulu mata. Bebas pakai yang murah, yang mahal tuh sama aja. Ya. Jadi Mbak Ira mau kasih tips cara pakai alis jerabut ya, Mbak Ira? Iya. Nah, kita tarik pakai lem bulu mata. Tunggu setengah kering baru kita arsir lagi pakai ini tadi, Mbak, pensel alis tadi. Nah, jadi alisnya pertama tadi diisi dulu di bagian dalam yang sudah dibingkai. Terus kalau mau pakai istilahnya punya Mbak Ira, pakainya punya Mbak Ira tadi yang alis jerabut tadi itu menggunakan lem ya, Mbak ya, lem bulu mata. Setengah kering baru dipakai yang mana nih, Mbak? Yang fantastik atau mau yang seri Precious White? Yang fantastik aja. Yang fantastik aja untuk isian keduanya. Baru kita tarik. Ini cocok buat sehari-hari untuk ngantor. Bebas dia, Mbak, natural. Mau kondangan juga bisa. Untuk koreksi alis kita bisa menggunakan BB cream tadi, Mbak. Ya. Jadi BB cream Van Gogh ini jadi selain dia bisa untuk sebagai alas bedak, juga dia bisa sebagai untuk mengkoreksi bentuk alis yang rasa kurang maksimal, yang kurang rapi. Ini bisa menggunakan baby cream. Jadi Mbak semua dengan beli satu produk ini udah multifungsi banget kayak gitu. Ya, boleh dikasih tipsnya dong, Mbak Ira? Nih, kita totolin pakai kuas ya. Nih, dari ujung pangkal di tengah mata baru kita tarik. Jadi kalau misalnya alisnya kebesaran, jangan takut karena kita bisa mengkoreksinya pakai BB cream. Kadang juga kalau kita pakai alis itu suka gemeteran atau gimana ya, Pak ya, suka agak kurang rata kayak gitu. Ini bisa juga dikoreksi dengan BB cream ya. Bisa sebagai jatuhnya sebagai base shadow-nya juga bisa. Jadi baby creamnya Van Gogh ini multifungsi, bisa sebagai alas bedak untuk biar makeup kita lebih awet, terus bisa juga untuk mengkoreksi garis alis, benar ya, Mbak ya. Terus bisa juga sebagai base shadow. Jadi satu produk ini sudah 3 keunggulan. Iya, 4, Mbak. Bisa concealer juga. Oh iya, satu lagi bisa concealer. Aduh, multifungsi ya, Mbak ya. Sangat hemat ya, Mbak ya. Iya, Oke. Lanjut, Mbak Ira menggunakan lip eye. Lip eye ini dia multifungsi juga, bisa sebagai lipstick, bisa juga sebagai eyeshadow. Jadi produk Van Gogh ini memang produk yang multifungsi ya, Mbak ya. Tadi ada lip cheek, bisa lipstick buat pipi untuk blush on, baby cream juga bisa fungsinya banyak. Nah, satu lagi ini ada lip eye. Lip eye ini bisa menggunakan untuk lipstick, bisa juga untuk eyeshadow kayak gitu. Eyeshadow cair ya, Mbak ya. Kayak base gitu. Ya, bisa. Nah, kita olesin sedikit aja. Olesnya seluruh permukaan bagian kelopak mata atau separuh aja, Mbak? Separuh aja, Mbak. Jangan sampai kelebaran. Nanti kalau misalnya kita kelebaran, malah matanya lebih terlihat besar.
Jadi kalau misalnya untuk matanya yang sipit bisa pakai, Mbak. Jadi kalau untuk maksud mata yang sipit ini mungkin dianjurkan pakai lip eye dulu ya Mbak ya, Iya. biar bisa lebih menonjol. Iya, untuk jadi catrice ya. Jadi nggak usah pakai concealer lagi, cukup pakai Lip eye aja. Oke. Nah, ini bisa tetap pakai ini kuas, bisa juga pakai jari. Udah setengah kering, baru kita aplikasi pakai eyeshadow. Oke, eyeshadow pakai Bebas, Mbak. pink ya. Oke, lanjut setelah pemakaian lip eye tadi yang mungkin bisa kita bilang eyeshadow yang cair ya Mbak ya. Ini kita menggunakan eyeshadow padatnya. Ini eyeshadow trio namanya. Kita ada 3 jenis, ya, ada 3 warna maksudnya. Tapi Mbak Ira kayaknya pilih hari ini yang pakai pink pony. Iya. Sesuai dengan tema ya. Ya, lebih ke flawless ya. Kuasnya, Mbak. Kalau kuas Oh, iya. karena Ira ada Iya, kuas senjata ya. kuas ajaib. Untuk pertama-tama kita bersihin dulu kuasnya biar pas kita pakai bekas-bekas sisa minggu kemarin kondangan nggak tersisa ke sini ya. Iya. Oh iya, sebenarnya kita juga ada produk terbaru loh Mbak Ira. Nanti di next berikutnya kita akan infoin itu produk baru khusus untuk pembersih sabun untuk bersihin brush sama spons. Lengkap ya Mbak ya. Iya. Nih kita pakai di ujung mata dulu. Warna apa nih Mbak yang dipakai? Ini warna coklat ya Mbak ya. Iya. Jadi untuk bagian sudut bagian mata, bagian sini, Mbak Ira menggunakan dari seri Pink Pony itu warna coklat tua. Mungkin kayaknya Mbak Ira mau lebih kesan biar matanya lebih menonjol Tajam, gitu, lebih ya. tajam. Jadi dibuat sudut kayaknya kayak Iya. gitu ya Mbak ya. Biar ada gradasinya. Biar ada gradasi antara warna yang pertama kita pakai tadi. Ini sangat bagus. Jadi sekali aja kita tap udah muncul warnanya. Ya. Jadi eyeshadownya Vanbo ini nggak perlu berapa kali oles, harus memakan waktu ya Mbak ya. Jadi kalau pakai eyeshadow Vanbo itu cukup ambil oles-oles kayak gitu. Yang penting tekniknya mungkin ya Mbak, benar ya. Itu udah hasilnya lebih maksimal. Hasilnya udah kelihatan kayak gini. Kenapa pakai warna gelap? Karena warna gelap ini untuk hasil lebih tajam. Jadi bebas kok, untuk sehari-hari juga bisa, untuk lebaran juga bisa. Apalagi kan kita sekarang gunain masker nih, jadi mata dan alis itu harus kita tonjolkan. Jadi untuk jangan sampai muka kita pakai masker terlihat jelek gitu. Ya, jadi istilahnya walaupun pakai masker harus tetap cantik, tentunya dengan menggunakan Vanbo Iya. kosmetik. Nah, baru kita tap-tap warna krem. Ya. Oke, untuk bagian tengah bagian kelopak matanya itu Mbak Ira menggunakan bagian yang warna krem dari seri Pink Pony ini. Mungkin ini lebih ke biar kayak shimmer kayak gitu ya Iya. Mbak ya, kayak shimmer, Shiny kayak gitu, nah. kayak gitu. Jadi begitu di foto mungkin warnanya lebih Glowing. glowing kayak gitu ya. Kembali lagi kan flawless itu kan dia Iya. lebih fresh kayak gitu kan Mbak. Ini sesuai dengan tema kita, flawless. Jadi flawless itu natural tapi tetap terlihat cantik. Dari seri Glowing Cheek ini juga termasuk produk dari kita ini. Ya, ini produk terbaru kita Glowing Cheek. Sebenarnya dia ada seri 6 warna ya. Cuman Mbak Ira lebih pakai yang warna pink. Karena apa? Karena matanya tadi kan udah warna gelap, jadi nggak gelap semua. Nanti kalau misalnya kita pakai warna coklat, malah mukanya tambah gelap kelihatan. Jadi maksud Ira mungkin biar kesannya lebih fresh saja ya Mbak ya, lebih fresh. Bagian mata yang warnanya agak sedikit gelap, mungkin di bagian pipi dia lebih fresh. Mungkin ini kalau untuk blush on-nya karena kita kembali lagi karena pakai masker kayaknya Mbak ya. Bagian blush on kayaknya nggak di tulang pipi sekali ya Mbak ya. Di bawah mata kayaknya yang ala-ala Korea kayak gitu ya. Ya. Jadi di bagian bawah mata. Blush on panas dingin. Ya, panas dingin. Panas dingin. Kenapa
aku pakai blush on dulu karena kita tadi kan pakai eyeshadow nih, eyeshadownya pasti jatuh ke bawah. Jadi kita pakai blush on dulu untuk mengarsir yang bagian jatuh-jatuh tadi. Terus blowing cheek ini juga kita punya keunggulan Mbak Ira, karena dia mempunyai shimmer yang memang benar-benar mikro. Jadi pada saat pemakaian itu warnanya lebih fresh, sama teksturnya juga lebih halus. Tentunya juga ada kandungan vitamin yang bisa merawat kulit kita. Bagus Gitu. benar. Jadi kita nggak susah pakai shimmer lagi ya Mbak, Ya, udah langsung dari sini iya, ya. karena di blush on-nya juga sudah ada micro shimmer. Itu eyeshadownya tadi Mbak. Oh boleh? Sama sudah terpasang blush on, baru kita ke tahap eyeshadow bagian bawah mata ke atas. Nih, ini bagian di bawah mata. Kita lihat dulu jenis mata. Jadi kalau misalnya matanya agak sipit atau kecil, kita bisa pakai ke seluruh. Nah, jadi kalau misalnya matanya udah gede, cukup di ujung mata aja. Iya. Biar kesannya tidak terlalu besar. Warna apa nih Mbak ini pakai Mbak? Warna coklat. Warna coklat tua. Ya mungkin biar kesannya tadi kan di atas Lebih kita tajam. udah di sudut ya Mbak ya, sudut, jadi biar di bawah mata itu lebih tajam. Apalagi untuk yang kondisi matanya mungkin agak sedikit sipit ya Mbak ya, mungkin bagus banget cara pemakaian pakai blush on bawah mata tadi. Setelah pemakaian eyeshadow, mungkin kita lanjut pemakaian eyeliner. Nah ini dia nih eyeliner Vanhu ini yang juara banget. Kenapa? Bagi pemula ini bagus banget eyeliner kita dari seri Precious White. Kenapa? Karena dia jenisnya kayak spidol dan ujungnya juga runcing. Jadi memang bisa membantu kita untuk pemakaian kayak gitu. Kadang-kadang kan kalau mau pakai eyeliner cair itu tangannya kesenggol kayak gitu, ya. anak kita udah gangguin, udah berantakan, susah deh jadinya. Iya. Jadi kalau pakai eyeliner kita ini bagus banget Kak. Nah, dari pangkal ujung mata kita tarik pelan-pelan aja tariknya. Jadi bagi untuk pemula, kalau tips bikin eyeliner pelan-pelan aja, 1 titik, terus lagi 1 titik, terus lagi. Jadi hasilnya lebih maksimal. Ya. Eyeliner Vanhu ini juga waterproof loh Pak Ira. Jadi istilahnya kalau kena hujan itu Nggak luntur ya Mbak ya? Ira juga pakai loh Mbak. Iya. Jadi kalau misalnya mau sholat dia nggak luntur. Ya langsung dibuka matanya, kita tunggu setengah kering baru Oke, setelah pemakaian eyeliner tadi mungkin ditunggu dulu sebentar biar mengering. Sebenarnya sih gampang mengering ya kalau untuk eyelinernya Vanhu. Lanjut kita menggunakan maskara Vanhu. Kali ini Mbak Ira menggunakan maskara Vanhu yang seri Precious White. Nah sebenarnya di Vanhu sendiri ada 2 macam maskara, yaitu seri Fantastic sama seri Precious White. Tapi kali ini kita menggunakan yang seri Precious White kayak gitu. Ini bagus banget, waterproof dan dia ada anti iritasi Mbak Ira. Sama kuasnya itu juga kita nggak pemakaiannya nggak jadi numpuk kayak gitu loh iya, Mbak. benar. Gitu. Ada yang tanya? Pelan-pelan aja. Nah, jadi kalau untuk make up sehari-hari nggak perlu pakai bulu mata lagi, udah bagus. Tapi kali ini kita mau pakai bulu mata Iya, ya? pakai bulu mau mata. pakai bulu mata. Ya, jadi mau sekalian mau trik pakai bulu ya, matanya. sebenarnya kalau mau pakai maskara Vanhu-nya aja itu sudah cukup ya. Kenapa? Karena maskara Vanhu juga bisa memanjangkan sama menebalkan pada saat pengaplikasian. Tapi kalau kita mau lebih bagus lagi kayak gitu ya Mbak ya, mau kelihatan matanya lebih tajam lagi, nggak apa-apa mau pakai bulu mata, tapi tetap wajib pakai maskara ya Mbak. Iya, biar hasilnya walau pakai bulu mata itu natural, nggak kelihatan pakai bulu mata palsu. Jadi maskara wajib punya walaupun kita pakai bulu mata palsu, tapi maskara tetap wajib punya. Iya benar. Kita arsir pakai lem bulu mata. Mana matanya? Nah, jadi tadi kan udah pakai eyeliner nih, kita tumpuk. Tunggu setengah kering baru kita arsir pakai bulu mata. Nah, di bagian pangkal ini tadi bulu mata tadi kita olesin lagi pakai lem bulu mata. Jadi kalau kita pakai motor
nggak lepas dianya Mbak. Nggak terbang. Iya, nggak Karena terbang. bulu matanya kemana-mana. Di sini aku pakai yang nggak yang mahal produknya Mbak. Iya, Ini yang ya. biasa. Jadi bebas punya ya. Kalian punya merek apa bisa pakai. Nah, kita arsir di atas bulu mata asli. Nih. Jadi tepat di atas bulu Bulu mata mata asli. langsung ditempel. Kembali lagi harus wajib pakai maskara dulu ya Mbak Iya, ya. Kalau benar. nggak pakai maskara hasilnya nanti kelihatan banget kalau kita Iya. pakai bulu mata palsu. Tapi kalau kita pakai maskara dulu nanti kelihatan hasilnya tuh lebih kayak natural kayak gitu. Nih, bulu mata aslinya kita olesin pakai ini apa lem bulu mata. Setengah kering baru kita jahit. Oh ini namanya jahit. Iya, jahit bulu mata. Ke satu menit. Boleh. Tekniknya sama dengan yang di sebelah tadi ya Mbak ya. Nah, yang ini tadi, Mbak, kita tarik lagi ke bawah. Oh disatuin. Disatuin dengan bulu mata asli. Mungkin boleh nanti ditambahin lagi maskara mungkin Pak. Boleh. Biar Terus yang warna ditambahin putihnya lagi itu juga eyeliner, hasil Mbak. lemnya itu nggak Iya. kelihatan mungkin ya. Benar. Tunggu setengah kering baru kita angkat ke atas. Nah, inilah tips cara jahit bulu mata. Nah, pakai eyeliner tadi, Mbak. Nah, tadi kan udah ditimpa nih pakai lem bulu mata. Jadi sekarang kita olesin lagi eyeliner. Jadi sekali ini Mbak Ira makeupnya eyelinernya itu double mungkin ya Iya, Mbak ya. Mbak. Pertama tadi sebelum pakai maskara, belum pakai alis, dan kedua setelah pemakaian bulu mata. Nah, Mbak Intan, sembari kita menunggu eyelinernya kering, kita lanjut ke lipstick. Oke. Mbak Ira mau lipstiknya kali ini kita mau ombre mungkin ya Mbak ya? Iya, Oke, benar. Jadi Vanbo ini juga ada produk yang lagi happening banget. Dia punya Perfect Matte Lip Cream. Jadi kebetulan Mbak Ira nih mau ombre, jadi 2 lipstick. Dia mau pakai sekaligus yang nanti hasilnya biar lebih fresh lagi. Nah kebetulan ini Mbak Ira pakai seri Pink Fuchsia sama Cherry Pink. Gitu. Mau yang mana dulu Mbak? Yang oranye Segelnya dulu. kayaknya belum dibuka. Masih perdana ini Masih ya, Mbak ya. perdana nih kayaknya. Khusus buat model ya, Mbak ya. Iya, Nah, di sini kita pakai warna oranye dulu. Baru kita ombre warna pink. Ya. Jadi ini lip cream Mbak Ira, tapi buat bibirnya juga nggak pecah-pecah. Jadi aman banget karena dia ada moisturizer di dalamnya. Buka bibirnya, Mbak. Ada bibirnya. Sebenarnya warnanya ini nggak terlalu orange ya Mbak, dia masih lebih ke pink. Tapi kalau untuk yang keduanya setelah pemakaian ini baru warnanya pink, lebih ke pink Fanta kayak gitu. Warna yang lebih pink, lebih terang. Ini warna pink juga, tapi pinknya lebih ke orange kayak gitu. Ini make up yang udah tren sekarang. Jadi yang kalangan remaja sekarang nih suka pakai ombre. Benar banget. Pakai bulu mata tapi terlihat nggak pakai bulu mata. Karena pertama tadi sudah pakai maskara dulu ya Mbak. Kalau dia langsung bulu mata mungkin kelihatan antara bulu mata asli dengan bulu mata yang palsu. Nah, habis itu baru kita timpa lagi pakai maskara. Jadi biar yang lem bulu mata tadi dia lebih ketutup ya Mbak Ira ya. Benar. Kita bisa tambahin bulu mata palsu. Nah, berhubung si modelnya ada bulu mata lebat, jadi kita pakai maskara aja. Untuk hasil yang lebih tebal, kita cukup pakai 3 kali diulang-ulang, jadi kesannya kayak pakai bulu mata palsu, Mbak. Terus juga kalau pakai maskaranya Pandu itu dia nggak numpuk Mbak. Iya, nggak numpuk sama nggak nyatu kayak gitu, jadi nggak kaku kayak gitu.
shading ya Mbak ya. Jadi untuk mengkoreksi bentuk hidung, bentuk rahang, mungkin yang ada kendala kayak saya, hidungnya mancungnya ke atas, ke dalam bukan ke atas. Nah ini mungkin solusinya ya Mbak dari kita itu tweaking profesional untuk yang shadingnya kayak gitu. Mungkin ini karena flawless jadi lebih ke tipis-tipis saja. Iya mungkin ya, Mbak, benar. ya. Ini kita cuman ngasih contoh aja. Kalau misalnya mau kondangan, kita bisa pakai shading dari Fanbo. Jadi jenis shadingnya Fanbo ini jenisnya kayak bedak Mbak. Jadi bukannya yang krem kayak gitu. Jadi memang dia ringan. Kadang-kadang kan orang pakai shading tuh nggak mau ribet karena berat, bener nggak Mbak? Iya, Karena bener. terlalu tebel mukanya, apalagi yang sensitifan kayak gitu. Nah kalau dari Fanbo ini bagus banget shadingnya karena dia jenisnya powder kayak bedak. Oke, cukup dioles sedikit aja ya. Ya, habis itu kita pakai. Oke, kalau untuk tahap makeup sepertinya sudah selesai ini semua. Mungkin lanjut untuk memakai jilbab ya Mbak ya, karena kita tema yang flawless. Ada Idul Idul Fitri Fitri ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita pemakaian jilbab mungkin yang simpel aja nih ya Mbak Ira ya. Tutorialnya. Jadi tadi udah pakai daleman. Lanjut. Tulis samping asin biar nggak sepi ya. Mau pakai ditambahin aksesoris nggak apa-apa gitu. Iya. Satu aja ya Mbak? Iya satu aja, karena di sini kan udah rame. Oke, udah selesai makeup hari ini. Ini hasil make up flawless kita hari ini. Bagi kalian yang tidak berkepentingan di luar rumah, baiknya kalian di rumah aja. Jadi tapi kalau misalnya berkepentingan keluar rumah, kalian bisa ikuti tutorial kita hari ini. Ya. Kalau dari Fanbo untuk semuanya di tengah pandemi ini jangan lupa untuk bersihkan tangan. Ya salah satunya dengan menggunakan hand sanitizer Fanbo. Salah satunya dengan menggunakan hand sanitizer Fanbo ini sangat bagus banget karena tidak membuat kulit kering. Oke, 3, 2. Nah guys, ini dia look dari make up flawless dari Fanbo ya Mbak. Tadi kita udah lihat tutorialnya gimana. Nah buat teman-teman yang mau lebaran terlihat fresh, looknya tetap kece di tren 2020 ini bisa ikutin tren tutorial ini tadi. Nah oke. Ya. Nah terima kasih buat Mbak Intan dan Ya, Mbak Ira udah sama-sama. ngasih tahu kita bagaimana tutorial untuk lebaran nanti. Dan saya Dila pamit undur diri, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye bye. Bye bye.